Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita dari kelompok 6. Beranggotakan saya Farizal Adi Andoyo. Sebelah saya ada Saya Anjani. sebelah saya belakang saya ada saya Dinda Rubiah Tisrani Adrian. Ya, selanjutnya Saya Dina Bulianto. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang analisis leksikal. Nah, di sini pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saudara Nana. Oke, saya Nana akan mempresentasikan materi kita yang pertama, analisis leksikal. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu ada struktur compiler. Struktur compiler sendiri. Sebuah compiler umumnya itu memiliki dua tugas pokok. Yang pertama itu ada fungsi analisis dan juga fungsi sintaksis. Fungsi analisis biasa disebut sebagai front end. Tugasnya melakukan dekomposisi program sumber menjadi bagian-bagian dasarnya. Lalu yang kedua yaitu ada fungsi sintaksis yang biasa disebut sebagai back end. Tugasnya melakukan pembangkitan dan optimasi program objek. Struktur compiler ini model sebuah kompilator bisa dilihat pada gambar bawah ini. Jadi gambar tersebut menjelaskan sebuah model compiler yang dimulai dari source code. Dari source code itu sendiri nanti akan diolah ke lexical analyzer atau scanner, kemudian synthesis analyzer atau parser, kemudian ke semantic analyzer, intermediate code generator. Namun tiga analisis tersebut tadi, yaitu lexical, sintesis, dan semantik, itu juga berhubungan dengan tabel informasi, di mana tiga tadi tersebut adalah termasuk fungsi analisis. Nah, mengenai fungsi analisis, kita menyambung ke intermediate code. Jadi intermediate code itu adalah penghubung dari fungsi analisis ke fungsi sintesis. Setelah itu dari intermediate kita masuk ke sintesis. Sintesisnya sendiri, yang pertama ada code generator. Data dari intermediate tadi diolah ke code generator, kemudian diolah ke code optimizer. Nah, di sintesis ini, di fungsi sintesis ini itu juga berkaitan dengan tabel informasi yang ada di web tersebut. Jadi mulai dari fungsi analisis, intermediate code, dan fungsi sintesis itu sangat berkaitan dengan tabel informasi. Kemudian mulai dari source code, lexical, ke fungsi analisis sampai intermediate dan juga fungsi sintesis itu baru diolah dan menghasilkan objek code. Itu. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farizal Adi Andoyo. Oke, Farizal, silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis leksikal. Nah, di sini analisis leksikal atau scanner bertugas mengidentifikasi semua besaran yang ada pada kode sumber. Nah, di sini pengertian scanner sendiri itu adalah bagian dari kompilator. Nah, yang tugasnya itu menerima input berupa string karakter, kemudian memilah program sumber menjadi satuan leksik yang disebut dengan token. Nah, token ini akan menjadi input bagi analisis sintaksis. Nah, di sini kemudian ada tugas dari analisis leksikal. Untuk tugas yang pertama yaitu membaca serangkaian karakter dari kode sumber. Yang kedua, mengenali ke dalam satuan leksikal. Yang ketiga, mengubahnya menjadi token dan menentukan jenis tokennya. Kemudian, mengirimkan token ke proses analisis selanjutnya, yaitu analisis sintaksis. Yang kelima adalah mengabaikan karakter white space. Di sini white space itu ada spasi, enter, ganti baris, dan penanda akhir file dan komentar. Nah, apabila itu ada white space itu ada di dalam kode sumber. Yang keenam adalah menangani kesalahan. Jadi segala jenis kesalahan nanti akan dianalisis oleh analisis leksikal. Untuk tugas yang terakhir adalah menangani tabel simbol. Oke. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Adinda.
selanjutnya adalah mengenai besaran pembangun bahasa atau leksikal. Nah, yang pertama adalah identifier. Identifier atau pengenal dapat berupa kata tercadang atau kata kunci dan kata yang dideklarasikan sendiri oleh pemakai. Nah, kata tercadang atau kata kunci itu telah didefinisikan oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Sedangkan kata yang dideklarasikan oleh pemakai itu dibuat oleh si pemrogram yang disebut dengan variabel. Contoh dalam bahasa Pascalnya itu ada variabel, nama, string, alamatnya bentuk string, jumlah anak, type, nominal tabungan berupa real atau bilangan real. Kemudian begin, clear screen, dan end. Next. Dari contoh, maka identifier yang dideklarasikan sendiri oleh pemakai atau variabel adalah dari nama, alamat, jumlah anak, dan nominal tabungan. Sedangkan identifier atau kata tercadang itu adalah var, string, byte, real, begin, clear screen, end, dan end. Selain contoh yang disebutkan di atas, masih ada banyak kata yang tercadang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Doni Aprilianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang besaran pembangunan bahasa yang kedua, yaitu nilai konstanta. Nilai konstanta di sini dapat berupa integral, real, boolean, karakter, string, dan sebagainya. Contohnya dalam bahasa Pascal itu hitung luas yang rumusnya panjang kali lebar, kemudian x-nya diberi 1000, kemudian ulang itu untuk pengulangan, kemudian luas lingkaran 3,14 kali jari-jari, kemudian namanya itu Budi Hartono. Nah, dari contoh di atas maka 1000 false 3,14 dan Budi Hartono termasuk besaran leksikal yang berupa nilai konstanta. Sedangkan besaran luas, panjang, lebar, x, ulang, luas lingkaran, jari, dan nama termasuk besaran leksikal identifier variabel. Nah, di sini nilai konstanta itu merupakan nilai yang sudah ditentukan dari awal. Nah, yang besaran pembangun bahasa yang ketiga yaitu operator dan delimiter. Operator aritmatika itu terdiri dari plus, min, kali, dan bagi. Nah, sedangkan operator logika itu terdiri dari kurang dari sama dengan. Nah, besaran pembangun bahasa yang ketiga yaitu ada operator dan operator dan delimiter. Nah, operator aritmatika itu terdiri dari plus, minus, kali, dan bagi. Sedangkan operator logika itu terdiri dari kurang dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, artinya yang terakhir itu juga tidak sama dengan. Nah, delimiter berguna sebagai pemisah atau pembatas. Nah, contohnya karakter sebagai berikut yaitu kurung buka dan kurung kurawal. Kemudian semikolon, titik, koma, dan titik 2. Nah, karakter white space antara lain ada spasi, tab, kemudian enter. Nah, karakter spasi AE dengan kode ASCII 32. Karakter enter atau carriage return AE code ASCII 13. Karakter ganti baris line feed atau karakter penanda akhir file atau end file. Nah, kemudian scanner berdasarkan MSA. MSA itu mesin stata hingga atau finite state automata. Scanner bekerja berdasarkan prinsip MSA. MSA dapat dengan mudah digunakan untuk mengenali konstruksi bahasa atau token yang digambarkan dengan bahasa reguler. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, demikian pemaparan dari kelompok 6 tentang analisis leksikal. Untuk itu, apabila ada kurang kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.